Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari Pergerakan Dokter Muda Indonesia yang sering disebut dengan PDMI, merupakan persatuan dokter muda dari Sabang sampai Merauke, serta dokter muda dari luar negeri yang menempuh pendidikan kedokteran di Indonesia. Mohon izin tampilkan slide. Next. Mungkin sebelum melangkah lebih jauh, perlu kami jelaskan sedikit perjalanan menjadi seorang dokter, di mana pendidikan kedokteran terbagi menjadi dua, pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik atau pendidikan sarjana kedokteran ditempuh minimal 144 SKS dengan minimal 3,5 tahun dan menghasilkan ijazah sarjana kedokteran dengan gelar sarjana kedokteran. Dilanjutkan dengan pendidikan profesi dokter yang mungkin sering kita dengar dengan koas. Pendidikan profesi dokter ini ditempuh minimal 36 SKS dengan IPK minimal 3,00. Seharusnya setelah koas, kami mendapatkan sertifikat profesi dokter. Tapi saat ini, setelah menempuh pendidikan profesi dokter, sertifikat profesi kami ditahan, sehingga sumpah profesi dan gelar profesi kami tidak dapat. Next. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada pasal 42, 43, dan 44 sudah sangat jelas dibedakan antara ijazah, sertifikat profesi, dan sertifikat kompetensi. Namun yang membuat rancu karena adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran, pasal 36 ayat 2 yang berbunyi, mahasiswa yang lulus uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memperoleh sertifikat profesi yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi. Pasal rancu ini yang membuat sertifikat profesi kami ditahan, Bapak Ibu. Mengapa seseorang yang mengikuti ujian kompetensi menghasilkan sertifikat profesi? Kalau kita beri contoh, ketika kita menguji suatu produk halal, harusnya menghasilkan sertifikat halal. Ini kenapa uji kompetensi malah menghasilkan sertifikat profesi? Ini suatu kejahatan dan hak kami ditahan dengan pasal rancu di pasal 36 ayat 2 ini. Kalau kita kembalikan pada pasal 42 Undang-Undang 12 tahun 2012 42 itu sudah jelas ijazah kita sudah dapat ketika menyelesaikan sarjana kedokteran. Tapi di pasal 43 sudah jelas dibedakan di mana seseorang mendapatkan sertifikat profesi setelah menyelesaikan pendidikan profesi yaitu koas, dan sertifikat kompetensi kita dapat ketika kita sudah menyelesaikan atau lulus uji kompetensi nasional yang mungkin sekarang sering didengar UKN PDPD. Ujian kompetensi nasional peserta didik profesi dokter. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ini Bapak Ibu pada pasal 36 ayat 2 ini sudah pernah diuji di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012. Next.
di mana sertifikat profesi atau ijazah tidak dapat disamakan dengan sertifikat kompetensi. Sertifikat profesi dan sertifikat kompetensi adalah dua hal yang berbeda yang diperoleh pada tahapan yang berbeda. Ini sudah sangat kuat dengan beriringan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Next, kalau kita bicara mengenai ujian kompetensi, di mana ujian kompetensi syaratnya adalah mahasiswa menyelesaikan, mahasiswa program profesi dokter dan telah menyelesaikan kepanitraan klinik di institusi pendidikan dokter di Indonesia dan terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti. Next, dalam uji kompetensi nasional untuk dokter ini Bapak Ibu terbagi atas dua. Yang pertama, uji kompetensi OSCE, Objective Structure Clinical Examination, dan CBT, Computer Based Test. Mayoritas dari kami sudah lulus untuk ujian OSCE seperti yang saya lampirkan di slide. Tapi kami hanya belum lulus di ujian CBT. Next. Ketika selesai atau lulus ujian kompetensi OSCE dan CBT, kita akan mendapatkan sertifikat profesi yang seperti saya tampilkan di slide. Ini senior kita yang koasnya itu di tahun 2013 dan selesai di tahun 2015. Tapi beliau baru lulus ujian kompetensi di tahun 2021 bulan Agustus. Slide berikutnya. Nah, di sini transkrip nilai dari sertifikat profesi di mana tidak ada ujian kompetensi di dalam SKS. Dan nilai pada transkrip nilai sertifikat profesi ini adalah nilai yang kami dapat ketika koas. Tapi baru diberikan di tanggal 1 September 21 di mana harus selesai atau harus lulus ujian kompetensi dua-duanya. Next. Ini juga sertifikat harusnya ketika lulus ujian kompetensi, kita hanya mendapatkan sertifikat kompetensi, di mana seseorang dokter berkompeten untuk memegang pasien. Next. Bapak Ibu, dampak dari sertifikat profesi kami yang ditahan, sekarang Dikti membuat surat relaksasi secara ugal-ugalan hanya menggunakan Permen 18 tahun 2018 pasal 40 ayat 1 tapi tanpa melihat secara utuh. Padahal di pasal 39 dari ayat 4, 5, dan 6 sudah sangat jelas menyatakan bahwasanya pendidikan profesi dokter itu yang kita jalanin ketika kita koas. Dan kami tidak ada yang lebih dari 5 tahun untuk pendidikan profesi atau koas. Next. Nah, kami semua sudah menerima transkrip nilai ketika kami setelah menyelesaikan pendidikan profesi dokter atau koas. Ini salah satu contoh yang saya lampirkan punya teman kita dengan IPK yang tidak kurang dari 3,00 tapi di atas 3,00. Jadi kenapa sertifikat kami harus ditahan? Kenapa harus lulus uji kompetensi dulu?
baru sertifikat kami diberikan. Bukannya ini cacat pikir. Kenapa harus kami retaker dikenakan dengan Permen 18 2018 yang di mana permen tersebut tidak sama sekali menyentuh kami para retaker. Next. Nah, ini memperkuat bahwasanya kami sudah dinyatakan selesai program profesi dokter oleh perguruan tinggi. Surat ini sudah sangat kuat bagi kami bahwasanya kami sudah menyelesaikan, tapi kenapa masih sampai saat ini sertifikat profesi kami harus ditahan? Next. Bapak, Ibu, ketika hak sertifikat profesi kami yang ditahan ini, maka sekarang kami tidak mendapatkan sumpah profesi, gelar profesi, sehingga sampai detik ini kami masih disebut dengan mahasiswa profesi dokter. Kami tidak mendapatkan pekerjaan, Bapak Ibu. Sekarang kami menjadi pengangguran, menyusahkan orang tua. Karena kalau sertifikat profesi ini kami dapat, meskipun kami belum lulus uji kompetensi, kami bisa bekerja di bagian lain tanpa menyentuh pasien sedikit pun. Mungkin ketika sertifikat profesi kami diberikan, kami bisa mendapatkan pekerjaan yang layak. Mungkin kami bisa bekerja di manajemen rumah sakit. Mungkin kami bisa jadi seperti Bapak Ibu, jadi seorang DPR. Mungkin kami bisa jadi peneliti atau bekerja di asuransi, bahkan bekerja sebagai akademisi dengan gelar dokter tanpa menyentuh pasien, Bapak Ibu. Yang sangat menyayat hati teman-teman kita dari WNA sampai saat ini tidak bisa balik untuk ke negaranya untuk mendapatkan gelar dokter dan bisa ujian kompetensi di negara masing-masing dikarenakan hak sertifikat profesi mereka yang ditahan, padahal mereka sudah menyelesaikan semua pendidikan profesi mereka di Indonesia. Dengan hak sertifikat profesi ini muncullah masalah yang sangat membuat mental kami jatuh pada saat ini, Bapak Ibu, di mana dengan Permen 18 2018 pasal 40 ayat 1 ini, saat ini ratusan bahkan ribuan dari kami putus studi, bahkan seakan dipaksa dan diancam oleh perguruan tinggi untuk pindah kampus, pindah prodi, bahkan ratusan dari kami sudah di DO atau putus studi. Dan yang lebih krusial lagi Bapak Ibu, ada ratusan teman kami yang boleh mengikuti ujian, tapi mereka lulus. Nilainya tidak dikeluarkan karena masa studi. Ini sudah suatu kejahatan dan cacat pikir dikti yang membuat hak kami tidak diberikan sampai saat ini, Bapak Ibu. Padahal sejatinya Permen 18 ini berbicara tentang anak-anak yang sedang koas. Bukan kami yang sudah menyelesaikan pendidikan profesi. Bagaimana kami bisa mengikuti ujian kompetensi kalau kami belum menyelesaikan program pendidikan profesi kami? Tapi karena hanya satu ujian yang kami tidak lulus, kenapa kami dibalikan menjadi seorang mahasiswa? Mungkin itu saja, terima kasih. Selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Kesempatan pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Komisi 13 DPR RI. Yang saya hormati Komnas HAM Republik Indonesia dan Persatuan Dokter Muda Indonesia. Terima kasih telah menyampaikan
beberapa persoalan yang saya kira cukup penting. Jadi tadi telah disampaikan hal yang cukup mendasar saya kira yang harus menjadi concern kita Komisi 13. Komisi 13 ini bukan hanya komisi yang menyangkut persoalan hak warga negara begitu, hak asasi manusia, tetapi juga adalah komisi yang bermitra dengan Kementerian Hukum. Sehingga izin pimpinan mungkin yang kita lakukan juga adalah review, tadi sudah disampaikan beberapa teman, tentang review yang menjadi landasan hukum, regulasinya. Yang kedua, kita juga bermitra dengan beberapa inti dari apa ya yang mendukung presiden. Begitu ada di sini KSP, ada Seknek, ada Seskap, dan juga ada BPIP begitu yang tugasnya sebetulnya adalah untuk masalah regulasi begitu. Nah, ini saya sedikit petakan ada beberapa persoalan, saya nggak tahu kebaca atau nggak usah lah, take down aja. Nggak kelihatan saya sendiri nggak kelihatan. Nanti saya share aja. Saya sudah mencoba untuk membuat beberapa analisis. Tapi kalau kita lihat sebetulnya Presiden Prabowo sendiri sangat concern terhadap persoalan kesehatan begitu, khususnya terkait dokter. Sampai mau membuat kampus untuk sekolah kedokteran gratis. Tetapi ini menjadi suatu paradoks serius ketika Presiden kemudian katakanlah kita tentu memberi dukungan agar pendidikan kedokteran itu tidak komersial. Kalaupun ada kampus yang menggratiskan sekolah kedokteran, tapi ternyata setelah selesai kuliah persoalannya seperti ini, tetap aja dokter-dokternya nggak bisa praktek, tetap aja stres begitu ya. Dan saya yakin oleh karena itu kita harus melihat ini ada persoalan yang disampaikan Pergerakan Dokter Muda Indonesia. Insya Allah mudah-mudahan juga menjadi perhatian dari Istana. Karena saya kira review terhadap semua regulasi pada rezim yang lama itu menjadi hal yang penting bagi pemerintah baru khususnya bagi Presiden Prabowo Subianto. Nah, teman-teman dan pimpinan yang saya hormati, persoalan yang disampaikan oleh Pergerakan Dokter Muda Indonesia tidak dapat dipandang sebagai persoalan kelulusan uji kompetensi mahasiswa program profesi dokter atau UKM. Namanya aja susah banget. Pantesan aja prakteknya susah. Singkatannya aja ribet banget. Nah, persoalan ini bagi kami ini merupakan isu tata kelola negara. Saya melihatnya berada pada 3 persimpangan rezim hukum sekaligus, yaitu rezim pendidikan tinggi, rezim sertifikasi kompetensi profesi, dan rezim registrasi praktik kedokteran. Dalam rezim pendidikan tinggi mengatur penyelenggaraan pendidikan, capaian pembelajaran, dan pengakuan akademik atas penyelesaian pendidikan. Sementara rezim sertifikasi kompetensi memastikan bahwa lulusan harus memenuhi standar profesional yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu. Rezim yang ketiga adalah ini rezim registrasi praktik yang mengatur kewenangan seseorang untuk menjalankan praktik kedokteran kepada masyarakat. Sementara tadi disampaikan, saya coba menganalisis secara singkat begitu. Ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 10/PUU strip 15 Romawi garing 2017 dan putusan nomor 80 garing PUU garing 16 Romawi 2018. Mahkamah sendiri membedakan secara tegas antara sertifikasi profesi, ijazah dokter, dan sertifikasi kompetensi. Sertifikasi profesi merupakan pengakuan atas penyelesaian pendidikan, sedangkan sertifikasi kompetensi merupakan pengakuan atas kelayakan menjalankan profesi. Namun, ini pimpinan, di pasal 213 ayat 4 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan menghubungkan perolehan sertifikasi profesi dan sertifikasi kompetensi dengan kelulusan uji kompetensi nasional. Ini gimana ya pimpinan? Indikasinya pada saat penyusunan undang-undang kesehatan barangkali lengah tidak mereview putusan MK. Padahal di dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh keputusan MK itu kemudian dianulir ya dengan suatu undang-undang yang baru. Itu harus menjadi pertimbangan regulasi serius. Dengan demikian akibat adanya lahir pasal 2134 yang menurut kami terindikasi kuat tidak mempertimbangkan secara serius putusan MK. Ada konstruksi yang menimbulkan ketegangan normatif berdampak pada
kepastian status akademik peserta yang telah menyelesaikan seluruh pendidikan profesi tetapi belum lulus UKM PPD. NPD lama-lama nih. Nah, negara bagi saya pimpinan wajib menjaga mutu kedokteran sekaligus keselamatan pasien. Namun negara juga wajib menjamin hak atas pendidikan, hak atas kepastian hukum, dan hak untuk mengembangkan diri sebagaimana dijamin Undang-Undang Dasar tahun 1945. Karena itu penyelesaian persoalan ini tidak boleh dilakukan dengan mempertentangkan mutu profesi dan hak konstitusional warga negara. Keduanya bagi kami harus dijamin secara bersamaan melalui kebijakan yang adil, profesional, dan akuntabel. Oleh karena itu, rekomendasinya izin pimpinan kepada Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, segera tetapkan kebijakan nasional yang memberikan kepastian status akademik bagi peserta yang telah menyelesaikan seluruh pendidikan profesi dokter namun belum lulus UKM PPD. Mudah-mudahan ini disetujui. Kemudian kepada Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi serta seluruh fakultas kedokteran agar memberlakukan moratorium kebijakan DO terhadap retaker yang telah menyelesaikan seluruh kurikulum pendidikan profesi sampai terdapat kepastian regulasi nasional yang adil dan seragam. Ketiga, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, serta para pemangku Kementerian Pendidikan Kedokteran lakukan harmonisasi regulasi antara putusan Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, dan Undang-Undang Kesehatan untuk memperjelas batas antara pendidikan, sertifikasi kompetensi, dan registrasi praktek profesi. Kementerian Kesehatan, Kementerian Tinggi, Kolegium, organisasi profesi, dan seterusnya ini segera melakukan pembinaan dan remediasi kompetensi. Dan kemudian saya mendukung agar Komnas HAM, Ombudsman Republik Indonesia, tentu saja bersama DPR RI, melakukan pengawasan, evaluasi, dan kajian terhadap dampak implementasi Pasal 213 Undang-Undang 17 2023 terhadap hak atas pendidikan, kepastian hukum, dan hak atas pekerjaan, serta potensi maladministrasi dalam penyelenggaraan pendidikan profesi dokter. Yang terakhir, mari kita bersama-sama berjuang dan memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menerbitkan peraturan presiden tentang tata kelola pendidikan profesi kedokteran, sertifikasi kompetensi, dan registrasi praktik kedokteran dengan materi muatan prioritas. 1. Penegasan pemisahan 3 rezim hukum, pendidikan profesi dokter, sertifikasi kompetensi, registrasi, dan praktik kedokteran. Tujuannya agar tidak terjadi pencampuran antara pengakuan akademik dan kewenangan praktik. Kedua adalah muatan dari Perpres itu, harapan kami ada pembentukan status hukum baru, menciptakan kategori lulusan profesi dokter belum bersertifikasi kompetensi. Status ini diberikan kepada mereka yang telah menyelesaikan seluruh kurikulum, menyelesaikan rotasi klinik, dan belum lulus UKMPD. Ini akan mengakhiri kekosongan status hukum yang saat ini menjadi sumber utama persoalan. Yang ketiga, Perpres juga harus melarang penetapan kebijakan DO terhadap peserta yang telah menyelesaikan seluruh pendidikan profesi sampai tersedia mekanisme pembinaan nasional yang seragam. Yang keempat, program nasional remediasi kompetensi, negara tidak cukup hanya menguji, negara wajib membina. Kelima adalah kepastian pembiayaan. Perpres ini diharapkan mengatur bahwa retaker yang tidak lagi menerima layanan pendidikan reguler tidak dapat dibebani UKT penuh sebagai mahasiswa aktif. Kemudian yang keenam, basis data nasional retaker. Yang ketujuh, mekanisme koordinasi antar kementerian. Perpres ini setidaknya menyangkut 5 kementerian dan lembaga, menyangkut koordinasi lintas rezim hukum, pendidikan tinggi, kesehatan, ketenagakerjaan, administrasi negara, dan hak asasi manusia. Melalui forum ini, izin pimpinan, mudah-mudahan nanti poin-poin ini, karena ini kewajiban juga dari Kementerian Hukum sebetulnya, dan juga BPIP, yang menurut Perpresnya adalah merekomendasikan perbaikan regulasi atau kebijakan agar searah dengan Pancasila. Kalau orang udah kuliah mahal-mahal lama, lalu kemudian dengan adanya alasan administrasi, saya kira tidak perlu dipertanyakan lagi, jelas bertentangan dengan Pancasila dan konstitusi. Oleh karena itu sekali lagi, mari sama-sama kita berjuang, sahkan Perpres yang tadi kami sampaikan dan berikan dukungan agar Pak Prabowo segera menerbitkan. Kalau Perpres, Impres, MBG, dan Koperasi cepat, ini juga insya Allah bisa cepat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua, silakan sebelum kita akhiri. Ya,
Terima kasih pimpinan merespon tadi apa yang disampaikan Bapak Ibu dari Komisi 13 dan juga dari adik-adik pergerakan dokter muda dan pendampingnya. Ada 3 hal yang ingin kami sampaikan sebelum RDPU diakhiri. Yang pertama adalah terkait dengan soal akar masalah kasus ini. Tadi sudah diidentifikasi ada kebijakan yang memang bermasalah yang mengakibatkan ketidakpastian hukum. Salah satunya Permen 18 tahun 2018 yang ini tidak hanya mengakibatkan para profesi dokter ini Permendikti ya. Permendikti ya. Ya, Permendikti. Tetapi juga keliru besar karena permen ini diberlakukan secara retroaktif. Permen ini dikeluarkan tahun 2018, tetapi misalnya para pengadu yang datang ke Komnas HAM itu mereka para mahasiswa tahun 2013, 2016, 2012 itu diperlakukan Permendikti ini gitu. Di Indonesia, prinsip hukum secara umum itu kebijakan tidak boleh berlaku surut, kecuali sangat khusus, misalnya terkait dengan pelanggaran HAM berat gitu. Nah, permen ini berlaku surut, ini berbahaya sekali gitu. Jadi menimbulkan ketidakpastian hukum gitu ya, terkait soal batas masa studi yang mengakibatkan drop out. Jadi itu yang pertama memang kebijakannya bermasalah gitu ya. Yang kedua tentu saja tadi ada usulan moratorium, ada yang juga sangat penting terkait pemulihan bagi para korban yang sudah di drop out. Jadi kami setuju harus dilakukan moratorium, tetapi bagaimana mereka yang sudah di drop out ini harus dilakukan pemulihan karena mereka mengalami sejumlah kerugian gitu ya karena kebijakan tersebut. Tentu yang terakhir adalah soal Interupsi, Ketua. evaluasi menyeluruh. Interupsi, Ketua. Ya, Jelaskan dulu. ini Sebentar, poin- biar dijelaskan dulu. Sebentar, biar. poin yang terkait dengan ini biar diperjelas tadi soal dasar hukum tadi, Pak. Bukan tahun 2018 tapi 2026 ya, Bu ya. Berarti sejak kapan pemberlakuan DO yang sudah ada dalam data Ibu? Permendikti 18 2018. Maksudnya sejak kapan mahasiswa seluruh Indonesia yang sudah DO kemudian terdata setelah menyampaikan apa persoalannya ke Komnas HAM? Awal Januari ini ada 1023 yang aduan masuk ke kami. Berpotensi DO ya. Nanti kami tentu akan mengkonsolidasi lagi karena mungkin di luar itu juga masih ada yang terdata gitu. Tentu yang terakhir pimpinan soal evaluasi menyeluruh terkait dengan pendidikan profesi dokter ini ya. Karena sekali lagi hak atas pendidikan, hak atas kesehatan itu kan constitutional rights sehingga bagaimana ekosistem pendidikan profesi dokter itu harus diatur berbasis pada prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi dibutuhkan adanya evaluasi menyeluruh baik itu dari aspek kebijakan, tata kelolanya, pengawasannya gitu ya, sehingga memberikan asas kepastian hukum bagi para dokter di Indonesia. Terima kasih. Baik, saya kira apa yang sudah disampaikan tanggapan dari Ibu Ketua Komnas HAM cukup untuk menjadi bahan kita membuat rekomendasi kesimpulan. Ditampilin. Bapak Pimpinan, izin menambahkan sedikit, Bapak. Terkait izin menanggapi... Cukup. Nanti kita lihat kesimpulannya. Oke. Baik, kesimpulan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 13 DPR RI dengan Komnas HAM dan Pergerakan Dokter Muda Indonesia Kamis 18 Juni 2026. Komisi 13 DPR RI telah mendengarkan penjelasan dari Komnas HAM dan Perhimpunan Dokter Mahasiswa Indonesia (PDMI). Berdasarkan hasil rapat tersebut disimpulkan beberapa catatan sebagai berikut. Pertama, merekomendasikan Komnas HAM untuk melakukan kajian terkait aspek hak asasi manusia dalam bidang pendidikan
dan profesi kedokteran, khususnya dalam pemenuhan hak untuk bekerja sesuai dengan pendidikan dan kompetensi yang dimiliki, serta menyampaikan hasil kajian tersebut kepada kementerian, lembaga terkait, dan Komisi 13. Poin pertama, Bukan kajian pimpinan, tetapi pemantauan dan penyelidikan. pemantauan dan penyelidikan. Izin. Oke. Izin pimpinan. Poin pertama, Untuk nama pergerakan bukan mahasiswa pimpinan, tapi pergerakan dokter muda, bukan Pergerakan- dokter mahasiswa. oke, pergerakan dokter muda Begitu. Baik. Indonesia. Oke. Terima Baik. kasih pimpinan. Poin pertama, pas? Setuju? Oke. Kedua, Komnas HAM berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kolegium Kedokteran, Kolegium Kedokteran atau dokter? Kolegium dokter. Kolegium Dokter, Ikatan Dokter Indonesia, dan Konsil Kesehatan Indonesia guna memperoleh penyelesaian tuntas terhadap permasalahan pelanggaran HAM yang disampaikan oleh PDMI. Permasalahan dugaan pelanggaran. Dugaan ya, atau potensi pelanggaran HAM. Dugaan pelanggaran HAM. Ketiga, setuju ya? Kedua? Ketiga, merekomendasikan Komnas HAM berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia terkait Permendristek-Dikti nomor pasal 40 ya. Pasal 40 ayat 1 Permendristek-Dikti nomor 18 tahun 2018 yang bersifat retroaktif. Izin pimpinan. Pimpinan Izin, pimpinan. itu Saya harusnya sebentar. sudah masuk di nomor 2 ya. Sebentar, izin pimpinan. Saya ingin bertanya, Permen ini lahir setelah atau sebelum Undang-Undang 23, Undang-Undang Kesehatan 23? Sebelum. Sebelum. Nah, apakah di dalam Undang-Undang Kesehatan 2000, kan itu dicabut semua. Ini turunan dari undang-undang apa? Ya, untuk permen di Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, seluruh peraturan pelaksana dari undang-undang sebelumnya termasuk Undang Dikdok, pendidikan segala macam dinyatakan masih tetap berlaku. Jadi ini juga masih berlaku. Seperti itu. Nah, berarti kan ada persoalan pimpinan sebenarnya. Karena kalau kita mengacu ke Undang-Undang 2003, sebenarnya justru koreksi juga berlaku selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini, begitu kan? Atau tetap berlaku? Tetap berlaku. Loh, kan undang-undangnya udah dicabut. Ini sama aja kayak Omnibus Law begitu yang Ya nggak kayak bisa, gitu. artinya ini pimpinan mungkin kalau boleh saya memberikan usulan, rekomendasi kita langsung kepada mitra-mitra lain di Komisi 13 ini begitu. Misalnya ada ke Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang berkaitan dengan pendidikan profesi begitu, kedokteran, sertifikasi dan seterusnya. Jadi Kalimatnya. Kementerian 13 DPR RI, Komisi 13 DPR RI minta Kementerian Hukum melakukan bukan meminta. mendesak, mendorong Komisi 13 DPR RI berdasarkan dari rapat ini, Komisi 13 DPR RI akan merekomendasikan titik 2 kepada kepada satu Kementerian Hukum untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi yang berkaitan dengan pendidikan profesi dokter, sertifikasi kompetensi, dan registrasi profesi untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum akibat perbedaan tafsir.
Saya kirim aja. Bukan langsung di sini. Oke. Kemudian Udah. ke Setnek izin pimpinan sama Seskap. Suruh mengorganisasikan pembahasan. Langsung aja gitu. Satu ini aja dengan seknek dan Iya, di ABC mungkin yang ini. Yang ini poin ini kepada titik 2 A, Kementerian Hukum. Begitu. Yang B-nya ke Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet mengordinasikan. kabinet ya, kabinet kan di bawah. Oh ya, bukan di kita. Nah, ini Ibu Rika ini agak konsentrasinya agak kurang dengan ini. Agak kurang. Sekretariat Negara. Ke Seskap aja nih ininya. Itu bestie aku soalnya. Sekretariat Negara mengordinasikan pembahasan lintas dan KSP ya. Sekretariat Negara dan saya nggak tahu sih. Oke. Itu semua di bawah koordinasi KSP, di bawah Pembahasan lintas kementerian dan lembaga. Kemudian BPIP, ini supaya BPIP sesuai dengan Perpresnya, menyusun kajian kebijakan, mengordinasikan lintas kementerian dan lembaga. Kemudian BPIP menyusun kajian kebijakan berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan seterusnya. Kemudian KSP udah cukup. minta Perpresnya, Pak. Kalau nggak ada perubahan di Perpresnya, ini Udah cukup. Kalau Kementerian KSP itu di bawah koordinasi Kementerian Sekretariat Negara. Pimpinan, Kalau udah BPIP itu udah yang nomor 2 itu menurut kami tidak perlu karena itu sudah masuk di pembahasan yang nomor 3 tidak Nomor 3 perlu ya. ya, karena itu sudah masuk di Di nomor pembahasan 2. nomor 2 ya. Ya. Terima kasih. Oke, nomor 3. Ya, ini nomor 3 tugasnya Komisi 13. Dan Komisi 13 yang akan merekomendasikan, menyurati komisi-komisi mitra yang berkaitan dengan regulasi ini. Bisa kita setujui? Koreksi dikit pimpinan, yang nomor 1 pemantauan saja, tidak ada penyelidikan. Pemantauan. Ya, pemantauan. Tapi perlu ada action khusus yang berkaitan dengan ini, Ibu Ketua. Pemantauan itu nanti di dalamnya ada penyelidikan dugaan pelanggaran HAM. Oke. dalam pemantauan sudah ada Tidak ada. Mungkin pemantauan saja ya, karena ini kan kasus yang mendesak. Oke. Ya. Nanti kasih catatan, kasih rekomendasi hasil pemantauan ke Komisi 13 nanti. Pak Itu Ketua, menjadi tugas juga dari Komnas HAM untuk kemudian di dalam rapat-rapat berikut akan kita minta Komnas HAM untuk melaporkan itu, hal tersebut. Setuju? Pak Ketua, boleh usul satu lagi poin yang meminta untuk moratorium, tapi jelas kita tidak ke kementerian, tapi kita ke komisi terkait kita untuk minta menyampaikan moratorium terhadap proses DO yang tadi dilakukan ini. Itu poin yang mendesak sekali, Pak Ketua, bisa ya bagaimana bahasanya, tapi kita menyampaikan ke kementerian. Bentar Pak Tony. Tidak harus ada, itu harus mereka bicara dengan komisi terkait, Komisi 10, untuk Komisi 10 melakukan itu gitu, sehingga mempunyai daya desak yang lebih kuat gitu. Teman-teman sudah pernah ke Komisi 10 untuk Sudah. dan minta ini? Kita dari tahun 2018. Ya, sekarang dong, kalau misalnya ini Kita sudah pernah bersurat, tetap tidak ada bukan balasan. bersurat, minta untuk bertemu. Sudah coba tapi RDPU. belum ada respon sampai sekarang.
Karena kalau kita yang menyampaikan ini bukan ini kita. Pak Ketua, maksudnya kita menyampaikan ke komisi bisa nggak? Komisi terkait. Ya itu nanti kita ini atau melalui fraksi. Karena ini wilayah harus lewat pimpinan kalau kita menyampaikan ini. Atau ya Kita rekomendasi ke pimpinan aja. pimpinan aja betul. Ke pimpinan aja, Pak. Lewat pimpinan ya, ke fraksi soalnya. Sorry, ke komisi. Sebagai- Ini penting sekali yang Tapi nggak bisa jadi rekomendasi Pak. Penting. Saya kira ini cukup ya. Nanti kita cari jalan untuk hal yang berkaitan dengan poin-poin terutama yang tadi yang terakhir yang disimpulkan. Tapi intinya sebenarnya itu masih di Komisi 10 Anda sampaikan ini secara pribadi kami akan menyampaikan ini juga. Tetapi untuk sebagai keputusan di dalam rekomendasi ini tidak bisa ini karena ini wilayah dari komisi yang lain untuk berkaitan dengan mitranya gitu. Jadi bisa kita sepakat ya. Dengan demikian rapat dengar pendapat umum dan rapat dengar pendapat ini kita akhiri.